Pemirsa, Kemendikbud memutuskan untuk menghapus jurusan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, dan Bahasa pada jenjang SMA. Kebijakan penghapusan jurusan yang terkesan mendadak tersebut tentunya menuai pro dan kontra di masyarakat. Mari kita bahas lengkapnya lewat infografis berikut. Alasan Kemendikbud menghapus jurusan IPA, IPS, dan juga bahasa adalah agar basis pengetahuan siswa lebih relevan untuk rencana studi lanjutan seperti implementasi kurikulum merdeka. Selain itu, Kemendikbud mengklaim dengan peniadaan jurusan, para siswa dapat lebih fokus mempelajari mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan referensi studi lanjut serta karirnya. Selain itu, penghapusan jurusan tersebut dikarenakan untuk menghapus diskriminasi terhadap murid jurusan non-IPA dalam seleksi nasional mahasiswa baru. Dengan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa, dipercaya SDM Indonesia bisa lebih kuat di bidang yang sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Di sisi kontra, penghapusan jurusan menuai tantangan dalam kompetensi guru yang sudah nyaman dengan kurikulum lama. Syarat masuk perguruan tinggi juga harus diubah. Jika tidak, maka siswa akan kesulitan masuk karena ada beberapa mata pelajaran yang bisa jadi tidak mereka kuasai. Dengan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa ini, maka penggantinya adalah mata pelajaran sesuai dengan minat, kemampuan, dan rencana studi siswa setelah lulus SMA. Sebagai contoh, seorang murid yang berencana kuliah di program studi teknik, maka ia dapat memilih mata pelajaran yang berhubungan saja, seperti matematika tingkat lanjut dan juga mata pelajaran fisika, tanpa harus mengambil mata pelajaran biologi. Kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa di tingkat SMA akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2024-2025. Penerapan kurikulum merdeka diharapkan dapat mendorong siswa untuk bereksplorasi dan refleksi minat, bakat, serta aspirasi karir. Namun di lain sisi tentunya pemerintah harus memiliki persiapan yang matang dari segala aspek agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara baik. Informasi selanjutnya pemirsa, Aliansi Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Jakarta. Aksi bertajuk 10 tahun mengadili kepemimpinan Jokowi ini diadakan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap telah melanggar konstitusi. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Aksi para mahasiswa ini digelar sebagai bentuk kekecewaan terhadap 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah melanggar konstitusi. Mahasiswa juga menilai banyak kebijakan Presiden Jokowi yang cacat sehingga merugikan masyarakat serta dianggap gagal. Mereka merangkum segala tuntutan atas pemerintahan Presiden Jokowi dalam rakernas yang mereka selenggarakan sebelumnya yang dirangkum menjadi 12 poin. Dengan atribut demonstrasi yang dibawa, para mahasiswa terus menyuarakan orasi dan kekecewaannya. Pihak polisian menutup Jalan Medan Merdeka Barat sehingga para mahasiswa tidak bisa mendekat ke kawasan istana. 1.000 lebih personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini. Tujuan kita aksi ini adalah bagaimana tajuk besar kita untuk mengadili di akhir keperiodaan Jokowi Presiden. Karena di akhir keperiodanya kepemimpinan ini meninggalkan jejak-jejak hitam yang begitu banyak. Poin kita angkat di sana adalah mendesak bagaimana kepemimpinan Jokowi ini agar tidak cewek-cewek di Pilkada 2024 ini. Karena kita melihat Pilpres kemarin, bagaimana sikap Presiden Jokowi ini cewek-cewek untuk pemenangan Pilpres. Kemudian selanjutnya kita meminta agar dipercepat sahnya RUU Perampasan Aset dan RUU Rumah Tanah Adat. Begitu sampai 12, Mas. Bagi pengendara dari arah Jalan MH Tamrin dan Jalan Budi Kemuliaan, tidak diperbolehkan menuju Jalan Medan Merdeka Barat sehingga dialihkan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Abdul Rosyid, Ade Supriyatna melaporkan. Setelah lama tak terdengar, BEM muncul lagi akhirnya dan di masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo. Dan langsung mengkritisi Joko Widodo. Nah, apakah demo ini juga akan diikuti oleh mahasiswa di luar Jakarta? Kita lihat aja nanti ya. Iya, apakah ini akan berlanjut?
Pemirsa, di Grobogan, Jawa Tengah ada sebuah objek wisata alam yang menyajikan keindahan air terjun yang konon menjadi tempat mandinya 7 bidadari dalam legenda Jakarta Ruk. Ya, para pengunjung pemirsa bisa menikmati segarnya berendam di bawah guyuran air terjun hingga memacu adrenalin melakukan terabas di medan ekstrim. Objek wisata air terjun Widuri atau yang sering dikenal warga sekitar dengan sebutan air terjun 7 Bidadari berada di kawasan Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Wisata air terjun ini memiliki panorama paling indah dengan kesejukan udara yang masih alami. Air terjun setinggi 50 meter ini konon ceritanya adalah tempat di mana para bidadari mandi. Suguhan lainnya adalah terdapat pemandangan batu-batu besar yang unik dengan penuh lubang layaknya batu karang laut. Banyak anak-anak sekolah yang bermain ke sini sepulang sekolah untuk melepas penat. Kandungan air terjun yang mengandung kaporit dan belerang ini juga dipercaya bisa menyembuhkan penyakit kulit jika berendam di bawah air terjun. Bagi pengunjung yang menyukai hal spiritual, bisa mendatangi sebuah bangunan kecil di atas air terjun yang menurut warga setempat dulunya digunakan untuk menaruh selendang dan pakaian para bidadari saat mandi. Terjunnya termasuk bagus dan airnya agak dingin, segar jadi. Pengunjung juga bisa menikmati trabas atau menyusuri jalan hutan yang terjal dengan motor trail yang memacu adrenalin. Para pecinta trabas yang sudah tiba di lokasi mengaku sangat tertarik untuk melakukan trabas di hutan ini karena medan yang ekstrim namun tidak berbahaya. Setelah selesai melakukan trabas, mereka kemudian bersantai sambil menikmati keindahan air terjun dan panorama alam yang indah. Untuk wilayah trabasnya sebelah kanan air terjun itu untuk rute itu dulu pernah digunakan untuk event dalam arti taksos. Tanahnya juga nggak berbatu, cuman tanah itu jadi mungkin untuk keselamatan para untuk rider itu nyaman, ada nyaman Pak untuk dilaksanakan di sini. Untuk pengembangan dan kelanjutan objek wisata alam air terjun ini telah diserahkan ke masyarakat desa hutan untuk dikelola. Menurut cerita warga, di tempat ini Jakarta Ruk mengambil sebuah selendang milik Dewi Nawang Wulan yang sedang mandi hingga mereka menikah dan menurunkan raja-raja Islam di tanah Jawa. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan cerita, keindahan panorama dan sensasi dinginnya air terjun 7 Bidadari ini, bisa datang ke sini dengan membayar tiket masuk yang sangat murah, yakni hanya Rp5.000 per orang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Pemirsa, bagi Anda para pecinta durian, tak lengkap rasanya jika tak mencoba beragam sajian olahan durian di Bandar Lampung, Lampung. Keistimewaan olahan durian di sini disajikan dari buah durian segar dengan beragam topping pilihan, mulai dari keju hingga buah-buahan. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Siapa yang tak suka dengan buah yang satu ini? Ya, berbagai olahan buah durian segar di salah satu kedai di Bandar Lampung, Lampung ini menjadi incaran para penikmat durian. Terlebih buah durian di tempat ini diolah dan diracik menjadi sajian istimewa. Mulai dari sop durian keju, sop durian roti keju, hingga pancake durian. Rasa manis yang pas ditambah daging durian yang tebal serta topping yang melimpah membuat sajian olahan durian di sini begitu menggugah selera. Sejumlah penikmat durian mengaku olahan durian di tempat ini patut dicoba. Pas dan enak banget guys, segar, ditambah topping kejunya yang berlimpah dan tambahan buah-buahan segar ditambah dengan topping stroberinya. Cobain menu sop durian keju, rasanya enak banget, ditambah topping kejunya nggak pelit, terus ada potongan rotinya yang cocok banget sama sop duriannya. Wajib buat cobain. Selain sop durian corner, tempat ini juga menyajikan beragam makanan ringan lainnya. Untuk menunya sendiri memang kita ada andalannya adalah sop durian spesial yang isinya itu ada es krim, lalu ada durian asli yang kita datangkan dari Medan,
Lalu ada beberapa topping seperti stroberi, lalu buah-buahan, lalu juga ada ketan hitam, ada juga roti pandan. Kenikmatan sop durian corner di sini dijamin membuat para pencinta durian ketagihan. Harga olahan durian di sini pun cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp8.000 hingga Rp30.000. Nah, bagi Anda yang penasaran ingin menikmati aneka kudapan berbahan dasar durian segar, Anda bisa berkunjung ke Jalan Pramuka, Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Siapa yang tak kenal gula aren? Cita rasa manis yang khas membuat gula ini menjadi teman setia untuk campuran kopi hingga isian kudapan. Warga Pekon di Lampung Barat memanfaatkan pohon aren di sekitar kebun kopi untuk memberi penghasilan tambahan. Berdampingan dengan kopi, keberadaan pohon aren menjadi berkah tersendiri bagi pemilik kebun. Dengan menyadap nira dari manggar aren, diolah menjadi gula aren yang dapat menambah pemasukan sehari-hari. Di Lampung Barat, tepatnya di Pekon Pagar Dewa, olahan nira tersebut menjadi sumber penghasilan. Sekitar 3.000 tajuk pohon aren tumbuh subur di kebun kopi masyarakat wilayah setempat. Salah satunya Sugeng Sampurno. Warga pemangku talang Kahurun ini setiap pagi dan sore pergi ke ladang kopi untuk memanjat pohon aren yang tak jauh dari rumahnya. Dari 2 kali penyadapan, sedikitnya ia mendapat 15 liter air nira untuk dimasak. Dengan cekatan, batang manggar aren disayat untuk memperlancar air yang turun ke jaringan penampungan. Air nira yang telah disadap kemudian siap untuk dibawa pulang lalu dimasak. Untuk memasak nira dibutuhkan kesabaran, sebab perlu waktu 12 jam lebih untuk dapat dicetak menggunakan cetakan tradisional yang terbuat dari bambu. Setiap harinya Sugeng mendapat sekitar 1-2 kg gula aren. Untuk pemasaran gula aren produksi rumahan tersebut biasanya akan dibeli oleh warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. Namun jika stok gula aren berlimpah, tak jarang dijual ke toko kelontong sekitar Pekon. Untuk 1 kg gula aren dijual seharga Rp20.000. Ceritanya waktu cuaca penghujan begini, karena membutuhkan kayu bakar basah semua. Sama kalau penyadapan tinggi, pemanjatan batangnya licin. Kalau pemasarannya alhamdulillah nggak ada kesulitan. Hasil dari penjualan gula aren dapat membantu ekonomi sehari-hari. Pasalnya penghasilan dari kebun kopi hanya 1 tahun sekali. Melihat potensi yang ada di Pekon, PJ Peratin Pagar Dewa tergugah sehingga ia membina 60 rumah tangga untuk ikut mengelola pohon aren. Pengrajin tadi itu sekitar 1,2 ton per bulan. Sampai dengan saat ini pemasaran itu baru untuk lingkungan di dalam Pekon Pagar Dewa. Nah, polanya ya pelanggan-pelanggan itu datang ke rumah pengrajin. Jadi mereka sudah punya pasar sendiri dan ini memang mesti dikembangkan. Harapannya dengan dukungan dari pemerintah Pekon, banyak warga yang mau berpartisipasi dan menjadikan Pekon Pagar Dewa sebagai sentra gula aren yang terkenal. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung melaporkan. Desa wisata Jatimulyo di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi magnet baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Desa ini pemirsa memiliki potensi wisata rest area Kembang Tebu dan ekowisata Sungai Mudal. Desa wisata Jatimulyo di Kapanewon, Girimulya, Kabupaten Kulon Progo bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berkunjung ke Yogyakarta. Berada tak jauh dari Bandara New Yogyakarta International Airport, lokasi ini memiliki sejumlah potensi wisata alam. Dapat menaiki jeep wisata, para pengunjung dapat melihat langsung wisata rest area Kembang Tebu dan ekowisata Sungai Mudal. Di desa yang masuk dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia 2024,
desa ini juga memiliki beragam produk hasil karya warga berupa makanan hingga kerajinan. Timur Tengah pasti suka, India juga pasti suka, dan juga dari wisata mancanegara lainnya juga sangat suka dengan desa wisata Jatimulyo ini. Terutama juga nanti kawasan ASEAN dan pengembangan langsung. Setelah dari Singapura dan Kuala Lumpur, kita akan buka juga dengan Thailand dan Vietnam. Memiliki beragam potensi wisata, Desa Wisata Jatimulyo telah menjadi destinasi wisata baru bagi turis lokal maupun mancanegara. Dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Budi Utomo Ainus melaporkan. Pemirsa, jika biasanya hewan yang ikut dalam kontes adalah ikan, burung, kucing, dan anjing, namun di Kendal, Jawa Tengah ada kontes mentok yang dilaksanakan hampir tiap tahun. Ya, hewan unggas ini pemirsa diadu keindahan dan kecantikan bulunya, serta bobot dan panjang badannya. Ratusan mentok yang ikut kontes diletakkan di kandang bambu dan besi, berderet di objek wisata Pantai Indah Kemangi. Mentok dari berbagai ras dan jenis ini beradu dalam sebuah kontes yang diadakan oleh komunitas entok yang diikuti dari berbagai kota di Pulau Jawa. Kategori yang dilombakan diantaranya bobot jumbo dan kategori beauty. Jadi untuk kontes kita ini ada beberapa kategori ya, untuk kategori jumbo dan kategori beauty. Kategori jumbo sendiri ada beberapa jenis, ada kategori beauty sendiri ada beberapa jenis kelas. Untuk jumbo sendiri bobot, terus panjangnya, lingkar badannya, sama keindahannya yang untuk beauty. Sementara itu, salah satu peserta, Hendro Winarto, lebih dari 3 kali ikut kontes mentok. Yang dikejar bukan piala dan piagam, melainkan ikut memperkenalkan pada masyarakat budidaya entok. Untuk pasar entok lebih luas karena saat ini kan di kalangan kita itu masih terfokus di ayam. Nah, entok sendiri sebenarnya punya kapasitas yang lebih bagus lagi kalau dilihat dan dilestarikan. Diharapkan dengan kontes ini, banyak warga yang peternak mentok bukan hanya untuk diambil dagingnya. Karena unggas ini bisa dijadikan hewan peliharaan yang bernilai tinggi, layaknya burung berkicau. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Vina Panduwinata dan Gigi Jazz Project romantiskan event tahunan Jazz Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Suasana panggung outdoor yang romantis, suhu dingin Gunung Bromo membuat pecinta musik jazz dari berbagai daerah hanyut saat artis legend Indonesia membawakan lagu-lagu terkenal mereka. Jazz Gunung Bromo 2024 kembali digelar di Amphitheater Jiwa Jawa di Desa Ngadas, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Event Jazz Gunung hari kedua tampil Gigi Jazz Project dan Vina Panduwinata berhasil romantiskan dan hangatkan suasana panggung jazz gunung. Suasana romantis saat si burung camar, penyanyi Vina Panduwinata, mengajak penonton menyalakan flash sambil menyanyikan lagu Aku Makin Cinta. Suasana hangat saat Arman Maulana, vokalis Gigi Jazz Project, mengajak penonton berinteraksi, menyanyikan lagu Janji, Jomblo, dan 11 Januari. Di Jazz Gunung menurut Anda gimana? Wow, sangat berkesan ya. Dengan tradisionalnya, mengemas jazz dengan nuansa budaya gitu ya. Sangat luar biasa. Ternyata luar biasa ya, penontonnya banyak dan Pagelaran Jazz Gunung Bromo ke-16 menampilkan artis jazz papan atas, Elva Singer, Gigi, Vina Panduwinata, Ring of Fire, Darun Darboy, Rimeri, serta musisi jazz muda seperti Kelapa Muda Jazz, Kertasurat Jazz. Digelar selama 2 hari, memanjakan pecinta musik jazz Indonesia dengan suasana dinginnya Gunung Bromo, serta membangkitkan UMKM masyarakat lereng Gunung Bromo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Ratusan nelayan melakukan larung sesaji di pantai selatan Jember, Jawa Timur.
Sementara di Purworejo, Jawa Tengah, masyarakat dan pemerintah desa Karangrejo menggelar sedekah bumi. 2, 1, go! Menggunakan perahu, warga dari Kampung Nelayan Paseban, Jember, Jawa Timur melarung sesaji hingga kepala kerbau ke laut. Larung sesaji sebagai wujud rasa syukur dan berharap di waktu ke depan hasil bumi semakin berlimpah. Pemerintah Desa Karangrejo, Purworejo, Jawa Tengah menggelar sedekah bumi. Acara diisi ziarah ke makam tokoh masyarakat sambil membawa gunungan yang berisi hasil bumi hingga mencuci kuda lumping ke sungai. Di akhir acara, masyarakat memperebutkan gunungan yang berisi hasil bumi. Kita setiap tahun di bulan Muharram ini mengadakan prosesi Buyang Jaran Kepang. Buyang Jaran Kepang ini dimulai turun-temurun sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini. Kegiatan ini tetap kita uri-uri budaya lokal. Usai sedekah bumi, masyarakat berharap hasil panennya melimpah. Dari Purworejo dan Jember melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di SMA Negeri 82 Jakarta, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Gudang penyimpanan peralatan sekolah terbakar. Siswa-siswa berhamburan menyelamatkan diri. Sebagian lainnya membantu memadamkan api. Kebakaran ini terjadi di dalam gedung SMA Negeri 82, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Guru, siswa, dan karyawan sekolah langsung melakukan pemadaman. Banyak barang-barang yang mudah terbakar membuat api sempat membesar. Namun akhirnya api dapat dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Akibat asap yang mengepul tebal, sekolah sempat mengevakuasi para siswa keluar kelas. Awal pertama sih kita matikan listrik, 922 itu asap, orang udah mulai rame, matikan listrik gitu. Kemudian teman-teman mengambil apa untuk matikan, tapi kok nggak mati-mati, ternyata api itu. Terus kerja bersama, air dari sini ke sana, gitu, estafet ember-ember. Enggak juga, sambil teman yang lain telepon pemadam kebakaran. Kebakaran menimpa gudang tempat penyimpanan peralatan sekolah. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Akibat kebakaran ini, sekolah terpaksa menghentikan aktivitas belajar mengajar dan memulangkan para siswa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, peredaran gelap narkotika dan tindak pidana pencucian uang berhasil diungkap di Tibit Narkoba Bareskrim Polri. Selain menyita 157 kg sabu jaringan internasional, polisi juga mengamankan barang bukti kasus TPPU dari bandar narkoba senilai 30 miliar rupiah. Bisa kita mulai ya? Bareskrim Polri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan internasional. Sedikitnya 157 kg sabu diamankan, diantaranya 50 kg dari Malaysia dan 107 kg dari Myanmar di Provinsi Dangrok, Aceh Darussalam. Diketahui penangkapan tersebut masih berkaitan dengan jaringan narkoba di Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Joharsa berjanji akan memiskinkan semua bandar dan kurir narkoba guna memberantas kasus narkoba di Indonesia. Pihaknya juga telah menyita aset bandar yang terlibat kasus TPPU senilai total sebesar 30 miliar rupiah. Total barang bukti yang disita dalam TKP adalah 1 sabu sebanyak 157 kg. Yang kedua, bahwa komitmen kami akan memiskinkan semua bandar dan kurir terus akan kami lakukan, yaitu kita telah menyita aset bandar narkotika dalam kasus lain, tapi sekarang kita naikkan kasus TPPU-nya. Ya, ada bandar narkotika yang sudah vonis dan kita naikkan kasus TPPU-nya, yaitu kita menyita kurang lebih atau seharga 30 miliar rupiah. Bareskrim Polri kini telah mengamankan 4 orang tersangka berinisial AR, TS, AS, dan SR.
Para tersangka dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Jakarta, Wenda Nura Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep mendatangi Partai Nasdem di Nasdem Tower Jakarta. Kedatangan Kaesang selain mengucapkan ulang tahun kepada Surya Paloh, juga melakukan kolaborasi terkait pilkada khususnya di Indonesia Timur. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada beliau. Kemarin baru berulang tahun minggu lalu. 16. Kami baru bisa sampaikan hari ini. Dan tadi juga kami saling berkolaborasi di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur, dan ada juga yang di beberapa di Pulau Jawa. Mengenai Jateng cuma tipis-tipis saja, tidak ada pembicaraan serius. Kami tadi lebih berbicara mengenai Indonesia Timur karena Pak Robert salah satu jenderal Nasdem yang menguasai Indonesia Timur. Pemirsa, turnamen kejuaraan biliar nasional seri ketiga Popsi Pool Circuit 2024 yang digelar di Bandar Lampung memasuki babak 16 besar. Dari 16 pebiliar, 6 diantaranya berasal dari Lampung. Memasuki babak 16 besar, Popsi Pool Circuit Seri 3 2024 di Bandar Lampung semakin sengit. Pada babak ini diterapkan sistem gugur dan menjadi babak yang menegangkan bagi para pebiliar. Peserta juga akan bersaing ketat untuk mencapai 9 game kemenangan. Ada beberapa pemain utama Lampung ya, diantaranya Mulyansa, Edi, ada Agung, ada Sensen juga. Masih mewakili Provinsi Lampung di babak 16 besar ini. Lawan saya ya cukup lumayan berat karena beliau juga peringkat 5 Indonesia. Jadi kita memang saat ini poinnya bersaing ketat. Saya bermain dengan maksimal aja. Digelar dari 17 hingga 20 Juli 2024 di Cabrio Premier. Pada babak 16 besar akan menyisakan 8 pebiliar untuk masuk babak berikutnya. Dari Bandar Lampung, Ruslan, iNews melaporkan. RPA Partai Perindo memberi pendampingan hukum terhadap seorang karyawan sepatu di Kabupaten Tangerang, Banten. Karyawan berinisial MT terdampak pemutusan hubungan kerja dan tidak mendapatkan haknya. Tim RPA Perindo mendatangi langsung sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sepatu di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Kedatangan ini menjadi tindak lanjut dari aduan dan bukti yang diberikan MT, karyawan korban PHK perusahaan tersebut. RPA ingin mendapat klarifikasi dari pihak perusahaan yang tidak memberikan hak MT setelah di PHK. Gajinya dia belum dibayar, juga lemburannya bagaimana juga itu berhubungan dengan BPJS-nya dia, yaitu banyak hal yang harus dibereskan oleh PT Volat dan kami berharap apa yang menjadi hak dari Martin ini dikembalikan. Korban ini adalah manajer di perusahaan tersebut. Kami mengharapkan dengan kedatangan kami untuk kesekian kalinya hari ini bahwasanya ada penyelesaian secara keluargaan. Kehadiran RPA Perindo ini mendapat tanggapan dari pihak perusahaan yang menjanjikan akan menggelar pertemuan pada 25 Juli 2024 mendatang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalani sidang pekan lalu, mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba jatuh sakit dan dirawat di RSUD Sasan Busuri, Ternate. Memanfaatkan relasi kekuasaannya, Om Haji 73 tahun tersebut kerap meminta disediakan wanita hingga totalnya 3 miliar rupiah. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mendatangi Pengadilan Tipikor Ternate untuk menjalani sidang sebagai terdakwa kasus suap dan gratifikasi. Namun karena sakit, Abdul Ghani Kasuba batal menjalani sidang dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Casan Busoiri, Ternate. Ternyata ada informasi atau penyampaian dari Jaksa Penuntut Umum KPK bahwa terdakwa Abdul Ghani Kasuba sementara masih opname di Rumah Sakit Umum Casan Busoiri. Oleh karena itu persidangan pada hari ini belum dapat dilanjutkan.
KPK pun dengan ketat terus memantau perkembangan kesehatan Abdul Ghani Kasuba. Tapi kita lihat kondisinya, kita pantau setiap hari. Apabila kondisinya sudah membaik, dan itu akan dicabut pembatarannya, dan insya Allah minggu depan kita bisa sidang. Terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi Elia Gabrina Bahmid, pria lansia yang dipanggil dengan Om Haji ini kerap meminta disediakan wanita dengan kode ayu atau cantik untuk memuluskan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Biaya untuk memanggil para wanita ini pun fantastis hingga mencapai 3 miliar rupiah. Dalam sehari, Om Haji bisa bertemu dengan 3 wanita cantik di sejumlah hotel mewah dengan tarif 10 hingga 50 juta rupiah untuk durasi 1-2 jam. Abdul Ghani Kasuba ditangkap KPK pada Desember tahun lalu, usai menerima uang gratifikasi lebih dari 109 miliar rupiah. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Fahmi Mawardi yang divonis 8 tahun bebas dari penjara setelah menjalani 1,5 tahun masa penahanan. Fahmi, mantan terpidana kekerasan seksual terhadap ustazah, bebas setelah melakukan banding dan hanya divonis 2 tahun penjara. Fahim Mawardi, pengasuh pondok pesantren Al Jalil II, keluar dari lapas kelas 2 Jember, Jawa Timur. Kebebasan Fahmi disambut hangat para santri dan kerabatnya. Pembebasannya mengundang pertanyaan karena Fahmi baru menjalani hukuman 1,5 tahun. Pengadilan Negeri Jember memvonisnya 8 tahun penjara pada kasus kekerasan seksual kepada seorang ustazah atau guru mengaji. Rupanya sang kiai melakukan banding sehingga hanya divonis 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Memutus yang bersangkutan dengan pidana penjara 2 tahun dan pidana denda sebesar 50 juta. Subsidiar 2 bulan kurungan. Ya. Jadi kurungannya ini juga sudah dijalankan. Ya. Jadi dari 2 tahun ini dia diusulkan untuk pembebasan bersyarat. Ya. Tanggal SK pembebasan bersyaratnya itu tanggal 3 bulan 6. Usai menjalani 2/3 masa tahanan, Fahmi Mawardi pun bebas. Kiai Fahmi menjadi warga binaan sejak 16 Januari 2023. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, memiliki wajah cantik dan mulus menjadi impian semua wanita. Anda bisa melakukan perawatan khusus wanita hingga treatment facial microdermabrasi di salah satu salon kecantikan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Wajah cantik dan mulus tentu menjadi dambaan setiap wanita. Selain harus menjaga pola makan sehat, perawatan yang tepat bisa Anda lakukan. Salah satunya dengan melakukan treatment facial microdermabrasi di sebuah salon Primadona Beauty Care di Tangerang Selatan, Banten. Menariknya, salon kecantikan wajah dan tubuh khusus wanita ini menyediakan beragam perawatan mulai dari treatment wajah, krim bat, hair spa, hingga facial. Salah satu treatment favorit di tempat ini adalah hair spa dan facial microdermabrasi. Seorang pelanggan mengaku selain banyak jenis perawatan yang bisa dipilih, atmosfer salon di sini nyaman dengan nuansa serba pink. Wajah aku terasa jauh lebih lembab dan juga segar banget. Nah, sekarang boleh review sedikit nih selama treatment, apakah ada rasa sakit atau bagaimana? Menurut aku minim sakit sih kalau misal treatment di sini. Biasanya kan kalau di tempat lain itu sakit kan, tapi menurut aku di tempat ini tuh nggak terlalu sakit. Jadi Primadona Beauty Care merupakan salon kecantikan di mana di sini ada juga treatment tentang facial dan juga rambut. Treatment yang paling favorit apa nih di sini? Banyak sekali treatment di Primadona Beauty Care, khusus untuk facial memang lebih banyak favoritnya itu facial microdermabrasi. Dan juga untuk hair treatment lebih banyak hair spa. Harga perawatan di sini pun sangat terjangkau, yang dimulai dari Rp50.000 saja. Bagi Anda yang ingin mencoba treatment kecantikan di sini, bisa registrasi melalui sosial media Primadona Beauty Care ataupun langsung datang ke outlet. Di Jakarta, Nisa Sahib, Leman, iNews melaporkan.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia kembali menggelar uji kompetensi di Jakarta. Kegiatan bertujuan mengukur kemampuan para wartawan TV dari mulai peliputan hingga pembuatan naskah. Bertempat di sebuah hotel di Jakarta, puluhan wartawan TV mengikuti uji kompetensi selama 2 hari. Kegiatan rutin ini bertujuan membuat standarisasi wartawan televisi, mulai dari peliputan hingga menjadi naskah berita. Tak hanya itu, para peserta juga bisa mengukur kemampuan hingga pengetahuan selama menjadi wartawan. Visi supaya mereka tahu sejauh mana sudah menjalani tugasnya sebagai jurnalis televisi dengan baik. Ini sebagian dari standarisasi kita di IJTI untuk jurnalis televisi dari Sabang sampai Merauke semuanya agar memiliki standar yang sama. Kalau udah ingat ini pasal-pasalnya apa, yang boleh nggak apa, kode etik apa, semua ada di sini. Jadi ya wajib lah kalau selaku jurnalis TV ya. Jurnalis yang lain juga oke lah, wajib lah. Uji kompetensi jurnalis terdiri dari 3 kategori, yakni jurnalis muda, media hingga utama. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.